Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan coba tips dan trik, dan tema untuk hari ini adalah bagaimana caranya untuk mempercepat kinerja laptop atau PC atau komputer. Ada 6 cara yang akan saya rekomendasikan. Yang pertama adalah kita hapus file di tempat sampah dan file yang tidak penting. Oke, teman-teman pasti pernah kan menghapus file dan itu terkumpul di tempat sampah, dan hapus aja sebenarnya teman kalau itu udah lama. Misalnya di sini ada saya punya recycle bin, ini kita bisa hapus aja kalau file-file ini sudah tidak dipakai lagi teman-teman. Kita hapus aja, kenapa? Karena nanti akan mengurangi, eee, ini ya, kapasitas dari hard disk kita gitu ya. Oke, jadi pastikan teman-teman hapus aja ya untuk memperingan, komputer kita. Atau file-file yang tidak penting. Jadi teman-teman misal pernah download banyak file gitu ya, dan file itu cuma file-file yang tidak penting, maka hapus aja di bagian download ini. Bisa dikompres di sini gitu ya, atau di program, atau di file-file yang dirasa sudah tidak penting. Itu dokumen ya kadang cuma sekedar download dan cuma mau lihat doang gitu ya. Nah, teman-teman bisa hapus aja file-file ini ya. Untuk merapihkan file juga, terus untuk meringankan beban dari, laptop kita. Oke teman-teman, cara yang kedua adalah hapus aplikasi yang jarang dipakai. Oke, teman-teman pernah mungkin install aplikasi yang udah lama banget dan itu pastikan aplikasinya dipakai atau tidak. Kalau tidak, saya sarankan dihapus aja. Caranya adalah teman-teman masuk ke start di sini, terus ke control panel ya, terus pilih program di sini. Nah, terus program and feature di sini. Di sini aplikasi-aplikasi yang jarang dipakai, misalnya di sini ada Adobe Premiere Pro, ya di sini 3 giga, dan ini misalnya jarang dipakai, misal teman-teman tidak pernah atau sudah tidak ngedit-ngedit video lagi, uninstall aja, gitu ya. Atau aplikasi-aplikasi lainnya yang berat-berat, nah kita, untuk nge-sort-nya tinggal diklik aja nih teman-teman, ininya ya, nanti dia akan kelihatan. Yang pertama ada, Lazarus misalnya, Vegas Pro, nih kalau udah nggak dipakai di-install aja, di-uninstall aja teman-teman ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan cara ketiga ya, hapus proses program di Task Manager. Oke, kenapa? Karena program-program ini kadang dia jalan di, background teman-teman, dan ini sangat menghabiskan RAM ya. Caranya untuk ngeceknya adalah klik kanan di sini, terus di sini di bawah ya, atau di sini nggak bisa ya kalau di sini ya. Di bawah biasanya, terus di sini ada Task Manager. Klik klik kanan, terus Task Manager. Nah, lihat di sini proses. Proses di sini, lihat di sini RAM yang dipakainya dia misal kayak PowerPoint nih. Kenapa? Karena saya lagi buka PowerPoint, jadi ini memang dipakai ya. Nah, dia menghabiskan RAM 100 mega. Terus ada OBS, kalau saya sedang rekam pakai OBS 187 mega. Ini memang dipakai. Tapi ada aplikasi-aplikasi yang nggak dipakai lagi misalnya, tapi dia jalan di background. Lihat di sini nggak ada Discord, nah tapi di sini Discord-nya jalan teman-teman, dan dia menghabiskan 120 mega, cukup besar kan? Dan ini kalau misalnya RAM-nya besar sih nggak masalah, tapi kalau RAM-nya kecil, itu sangat memberatkan dan kadang hang. Jadi kalau ini dirasa sedang tidak dipakai, teman-teman tinggal di sini klik kanan, oke, terus end task. Nah, jadi dia akan hilang. Sama halnya dengan yang lainnya, kalau dirasa ada, file-file atau program-program yang sedang tidak dipakai, ya dimatikan saja. Misalnya ada TeamViewer nih, klik kanan, end task, nah ini. Atau sekalian aja kalau filenya memang tidak dipakai, programnya tidak dipakai, kita bisa hapus di program ini ya. Misal tadi Discord-nya nggak dipakai, kita ini Discord kan, Discord-nya cuma 58 mega aplikasinya, tapi ketika berjalan di background sampai 100 mega. Nah, makanya kalau udah nggak dipakai di-uninstall aja. Oke, tapi kalau masih dipakai untuk komunikasi ya, itu jangan di-uninstall ya. Oke, teman-teman, itu cara ketiga tadi, hapus proses program di Task Manager. Yang ketiga adalah install antivirus. Nah, kenapa harus install antivirus? Bisa jadi
teman-teman itu lambat laptopnya atau lemot gitu ya, itu dikarenakan ada virus. Sehingga pastikan teman-teman install antivirus. Bisa Avast, bisa Smadap, bisa dan sebagainya. Nah, khusus untuk Smadap itu bisa diinstal 2 antivirus. Jadi jangan sampai teman-teman menginstal 2 antivirus yang berat-berat. Misalnya Avast dengan apa ya, dengan banyak lah ya antivirus. Misalnya teman-teman bisa download aja antivirus di internet, antivirus. Ada yang free, ada yang berbayar juga. Ada Norton di sini ya, ada Kaspersky. Nah, ini jangan dua-duanya diinstal nih teman-teman. Walaupun bagus nanti bentrok dan malah berat ya, karena antivirus kan dia jalan di background ya. Jadi pastikan antivirus yang kalau mau 2, nah kalau 2 kalau saya sih pertama pakai Avast kalau 2 ya, yang kedua adalah pakai Smadap teman-teman. Kalau Avast untuk yang virus internasional lah gitu ya. Kalau Smadapnya untuk yang, lokalnya gitu. Jadi teman-teman bisa download, Smadap juga free, Avast juga free, jadi bisa download aja. Oke teman-teman itu yang, cara keempat. Cara kelima adalah upgrade RAM. Nah, untuk ngecek RAM-nya ada berapa teman-teman ya, kapasitasnya, teman-teman tinggal klik aja start, terus klik DXDiag. Nah, DXDiag, terus kita tunggu dulu. Nah, di sini akan keluar. Oke, di sini ada dikasih tahu. Nah, kalau saya sudah di-upgrade teman-teman, awalnya 4 GB, sekarang sudah 12 GB. Nah, ini RAM-nya nih. Ini 12.000 sekian-sekian MB RAM. Nah, karena saya sudah di-upgrade awalnya 4 GB. Nah, kalau di laptop secara default itu awalnya misalnya 4. Nah, itu bisa biasanya nih ya, tergantung nanti teman-teman cek. Cek apakah dia up to-nya berapa, tinggal cek aja. Kalau saya tinggal Asus, cari di internet, teman-teman tinggal buka, misal kalau karena saya pakai Asus X407A, kita cek di web Asus, nah dia up to berapa, awalnya 4 GB, tapi dia sampai up to 16 GB DDR4 RAM. Jadi bisa banget nih laptop yang saya pakai bisa sampai 16 GB. Nah, tidak tertutup kemungkinan laptop teman-teman pun bisa menggunakan atau di-upgrade RAM lagi. Minimal biasanya sih 4 kali lipat dari sebelumnya ya. Jadi kalau 8 GB bisa aja sampai 32 GB, kalau 4 GB bisa sampai 16, kalau 2 bisa sampai 8 GB. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan ini RAM itu akan, membantu sekali ketika kita membuka aplikasi yang banyak. Jadi RAM itu membantu membuka banyak aplikasi. Nah, ini RAM di sini ya, lihat tuh. Ini RAM nih yang ngaruh itu RAM. Ya, teman-teman misalnya ada Avast 20 mega, Service Host, Microsoft Office lagi jalan, Node.js tuh lihat. Ini kalau RAM-nya kecil dengan banyak aplikasi seperti ini, maka akan sangat ngeheng nih ya. Tapi karena misalnya RAM-nya ini kalau ngecek RAM yang sedang dipakai itu, yang sedang terpakai itu 5,3 giga, 5,2 giga yang sedang terpakai teman-teman, ya. Karena saya masih 12 giga jadi masih banyak yang kosong dan ya insyaallah mudah-mudahan tidak ngeheng gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya bayangkan kalau RAM-nya 4 giga, wah ini udah nggak bisa, biasanya kalau RAM-nya kecil dia ngeheng. Oke, yang terakhir adalah ada ini yang sangat berpengaruh besar terhadap kecepatan, laptop teman-teman dan saya sudah rasakan. Awalnya secara default laptop saya itu hard disk ya, bukan SSD, dan saya sudah upgrade jadi SSD untuk sistemnya dan kecepatannya itu naik minimal 2 sampai 5 kali lipat teman-teman, serius cobain deh ya. Jadi, ini ya awalnya kan hard disk, apa bedanya kecepatannya, lihat nih, saya sudah, searching. Jadi ini kalau pakai hard disk teman-teman, kecepatan membacanya 102 megabit ya, mega byte per second, dan ini kecepatan, untuk membaca, menulisnya 96 mega. Nah, kalau ada SSD ada 2 jenis ya, ada SSD biasa, ada SSD NVMe teman-teman, ya. Kalau SSD biasa itu maksimal 500 mega, lihat sudah 5 kali lipat kan. Nah, saya yang pakai yang SSD biasa nih, yang biasanya sih kalau yang NVMe itu dia harganya juga lumayan. Nah, saya harus yang biasa. Nah, itu kecepatannya 5 kali lipat dibandingkan hard disk sebelumnya atau hard disk biasa.
Nah, kalau yang hard disk yang NVMe M.2 itu sampai 2551 megabyte per second, teman-teman, ya, membacanya. Jadi 25 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan hard disk biasa, bayangkan. Jadi teman-teman bisa banget di-upgrade. Ada beberapa jenis laptop yang sudah menyediakan, slot untuk SSD, tapi kalau teman-teman masih pakai hard disk, bisa banget hard disknya nya diganti ya, tinggal teman-teman cari aja di internet SSD. Nah, di-searching aja. Nah, ada SSD yang kita bisa beli, terus kita tinggal colokin aja ke laptop kita, teman-teman. Ya tinggal di-upgrade aja, dan itu saya jamin teman-teman laptopnya akan sangat, cepat kinerjanya, processing-nya cepat juga gitu ya. Jadi tidak hanya prosesor saja yang membantu kecepatan, tapi juga hard disk sangat membantu sekali. Sudah saya coba, laptop saya sangat, lumayan, drastis kecepatan, ininya ya, kinerjanya dibandingkan menggunakan hard disk sebelumnya. Jadi laptop saya ini ada 2 hard disk-nya, yang pertama menggunakan SSD, di C-nya, pastikan C-nya ya yang SSD agar untuk processing. Nah, D dan E itu menggunakan hard disk. Ini membantu sekali dalam kinerjanya. Oke, itu aja dulu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Kalau misalnya ada request juga boleh di kolom komentar. Dan itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Fatloh Roma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.